Shalom. Ya, kita bersyukur pada saat ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Masa ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Lebih-lebih Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Apapun saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita lakukan bersorak-sorai, kita katakan bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Ya. Thank you.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, banyak yang kau perbuat. Terima kasih Tuhan, sampai dalam yang firman kami. Yang syukur semuanya. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami memberkati kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin hari dikuatkan, kami semakin hari diperteguh, kami semakin hari lebih luar biasa lagi dan semangat lagi dalam mengiring dan melayani Kau. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, kelas tunas remaja dan kelas pelajar, apa kabar semua? Kami percaya Roh Kudus terus menyertai dan menolong setiap adik-adik semua. Nah, hari ini firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu tentang berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Amin. Nah, mengapa kita harus berdoa? Ya, apa sih kan arti doa? Ya, doa artinya adik-adik bahwa respon kita atau kita bercakap-cakap dengan Tuhan atau kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan contohnya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan kita minta kepada Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, doa juga digambarkan sebagai kita memuji Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, di situ kita berdoa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jadi doa juga digambarkan sebagai kita memuji Tuhan. Nah, untuk itu sangat penting dalam hidup kita untuk memuji, untuk berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak berdoa, maka iman kita akan lemah. Kakak kasih contoh,
ya bunga. Kalau bunga tidak disiram, pasti dia akan lemah atau daunnya itu akan layu. Yaitu dia ibaratkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tanpa doa, maka iman kita tidak akan bertumbuh seperti bunga tadi. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pasti ada pertanyaan, Kak, saya kan masih kecil, jadi saya belum bisa berdoa. Ya, nah, tapi firman Tuhan mengajarkan kita, ya seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya tentang doa Bapa kami. Nah, di situ Bapa kami yang di surga, ya adik-adik pasti sudah hafal ya doa Bapa kami, ya. Nah, artinya di situ adik-adik bahwa kita memuliakan Tuhan. Yang kedua yaitu jadilah kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita. Yang ketiga yaitu kita kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bentuk kita berdoa yaitu kita memuji Tuhan. Ya seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih, doa sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, adapun adik-adik di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang di mana orang-orang yang selalu berdoa. Contoh Daniel, ya ketika didengar surat perintah atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu, semua orang harus menyembah kepada, jangan meminta kepada Tuhan atau kepada manusia atau kepada siapapun, hanya terkecuali kepada raja yang pada zaman itu. Nah, ketika Daniel didengar perintah itu, undang-undang itu, ia mempunyai kebiasaan, ia naik ke tempat ia ruangan atau tempat yang biasa ia berdoa, dan ia berdoa di sana 3 kali sehari, ya. Nah, jadi artinya di situ satu hari 3 kali dia berdoa. Jadi dia mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Itu contoh ya Daniel. Contoh yang selanjutnya lagi Rasul Paulus. Ya, adik-adik baca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa Rasul Paulus selalu mengucap syukur dan selalu berdoa karena mengingat tentang kasih orang-orang di sana, tentang perbuatan-perbuatan baik orang-orang di sana, bahkan tentang iman mereka, orang-orang percaya di sana, sehingga ia selalu berdoa kepada mereka supaya Tuhan memberikan mereka roh hikmat, pengertian, supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Nah, jadi dengan kita berdoa, kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita berdoa? Yang pertama yaitu dengan kita berdoa, maka iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, dengan kita berdoa, kita tidak mudah jatuh di dalam setiap pencobaan. Yang ketiga, dengan kita berdoa, kita akan mengalami kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Yang keempat yaitu, karena dengan kita berdoa, maka iblis telah dikalahkan. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sangat penting di dalam setiap kita berdoa. Amin. Mungkin adik-adik di situasi seperti ini, ya, ini sangat penting bagi kita, walaupun kita tidak datang beribadah secara langsung di gereja atau di home cell, ya, tetapi mari kita terus mau belajar untuk selalu berdoa. Amin. Karena doa adalah kekuatan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Tetaplah berdoa dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dan Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, di mana kita khususnya untuk tunas remaja dan pelajar sudah selesai, dan jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.